nanti akan ada upacara di Ibu Kota Nusantara. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup. Akomodasi tidak cukup. Konsumsi juga sangat sulit. Karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000. 4.000. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata nggak cukup juga. Akomodasi nggak cukup. Untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Menkominfo ngamuk usai netizen sebut Istana Garuda IKN seperti kelelawar. Ya memang seperti kelelawar, gimana lagi gitu. Menkominfo Budi Ari buka suara usai media sosial ramai dengan unggahan warganet yang menyoroti salah satu bentuk bangunan IKN. Menurut warganet, bangunan sayap berwarna coklat gelap kehitaman itu seperti kelelawar dibandingkan burung Garuda. Burung Garuda itu kan lambang, ya, lambang negara. Itu mestinya nggak bisa dibuat versi ini, versi itu gitu. Garuda itu gagah, gitu, tegak. Ini kok ke bawah kepalanya. Kan itu bukan lambang negara jadinya gitu. Budi menegaskan bahwa gedung istana merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, bukan hanya pemerintahan semata. Iya gitu? Enggak juga. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional. Itu bagi Anda saja. Ia mengatakan burung Garuda menjadi desain lantaran berkaitan erat dengan kebinekaan. Nah, itu merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda menjadi bagian dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi kalau disebut lambang negara, sudah jelas ya jumlahnya harus ada berapa? Ya ada yang angka 8, ada yang angka 17, ada yang angka 45. Mana di situ nggak ada. Menurutnya Garuda tidak hanya menjadi ikon sebuah kawasan, melainkan perpaduan. Wah, jadi ngamuk lah ini ya, itu juga simbol. Nah, ngamuknya Menkominfo tentu bisa kita resapi juga dari tulisan Pak Ustadz Rizal Fadilah. Bahkan beliau menyebutnya ini Istana Kampret Nusantara. Lihat fotonya, serem ini, mistis memang. Sebagaimana suasana mistis yang menyertai penetapan KM 0 kilometer maksudnya IKN di Penajam Kaltim dahulu, ya kita tahu ya waktu itu ada seluruh gubernur harus datang ke sana bawa kendi dari masing-masing tempat. Di situ akan diperingati HUT kemerdekaan RI. Tiba-tiba sorotan pada bangunan istana semakin tajam. Alih-alih bernuansa Garuda, bangunan istana tersebut malah mirip kelelawar. Warnanya pun coklat gelap. Istana Garuda berubah menjadi gedung kelelawar. Menurut Nyoman Nuarta, arsitek Istana Garuda, sengaja warnanya coklat gelap sebab nanti akibat oksidasi akan berubah menjadi warna hijau. Waktunya cukup lama, minimal 5 tahun. Wah, selesai dong Prabowo sebagai presidennya, kecuali periode kedua. Tapi lucu, keindahan kok harus menunggu oksidasi dulu. Nuarta membandingkan dengan patung GWK. Namun GWK sejak pembangunannya sudah bernuansa warna hijau. Apa yang terjadi jika IKN ternyata mangkrak? Warna itu berubah menjadi hijau. Ya karena memang banyak lumut. Nggak keurus. Dan kita tahu, Prabowo sendiri yang bilang, IKN selesai antara 25 sampai 30 tahun. Nah loh, jangan-jangan bukan hijau oksidasi. Benar kata Pak Rizal, hijau karena lumut. Apakah Nyoman Nuarta berkompeten sebagai orang berprofesi sebagai arsitek, apalagi membuat istana negara? Para arsitek berhak memprotes seniman patung ini. Lalu simbol Garuda pada istana ternyata bukan menengok ke kanan sebagaimana mestinya, tapi menghadap ke depan dan tertunduk. Garuda yang tidak gagah lagi, bahkan telah bermimikri menjadi kelelawar. Sungguh suatu penghinaan. Harusnya ini konfrontir sekalian ya sama Nyoman Nuarta. Setelah prediksi IKN akan menjadi kota hantu, ternyata sinyalnya sudah ada, yaitu istana yang seram seperti istana hantu. Hantu kelelawar yang membingkai istana Garuda.
Sejak awal Jokowi sudah mengundang hantu ke IKN. Mulai dari gubernur yang membawa air kendi dan tanah keramat berbagai daerah. Lalu Jokowi pakai sarung bermalam di tenda. Tidak jelas motif rasionalnya apa. Ya, kebiasaan Pak Jokowi dari awal waktu di Solo juga gitu kan. SMK itu kan kendi itu ditabur-taburi. Dan akhirnya berhasil. SMK menjadi kendaraan yang paling aman di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena tidak pernah tercatat ada kecelakaan dengan merek SMK di kepolisian. Gitu ya. Dan kemarin ketika menginap di istana, ia menyatakan tidak bisa tidur. Mungkin diganggu hantu teman-temannya. Menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN, di media sosial mistis-mistis muncul kembali. Dukun dari Banyuwangi KRT Ilham Triadi Nagoro didatangkan untuk menahan hujan. Dengan 5 keris dan 1000 dupa-dupa dalam rangka komunikasi alam gaib dan penyelarasan alam. Mungkin pada 17 Agustus esok akan ada penampilan mistik lainnya. Memang dibarengi, bukan hanya ini, ada juga memang BMKG segala macam itu udah ngabisin 9 miliar. Gila itu ya. Luar biasa. 9 miliar hanya untuk modifikasi cuaca. Entahlah, yang jelas dunia perdukunan atau perhantuan sudah menjadi habitat dari Jokowi dan rezimnya. Ironis sekali, di tengah keinginan menjadikan IKN sebagai smart metropolis, ternyata warna yang dicelupkan adalah ritual klinik. Ya, akibatnya Tuhan pasti marah. Investor tidak akan datang. Utang berkembang, serta target yang tidak tercapai. Jokowi akan panik proyeknya terbengkalai. Ia harus tanggung jawab atas keputusan yang bersandar pada kemauan dan nafsunya sendiri. Manusia kelelawar, atau bahasa Inggrisnya Batman, jagoan dalam pembela kebenaran. Berbeda dengan hantu kelelawar, Ghost Bat, yang menyeramkan dan menghisap darah. Bertaring dan berjubah hitam. Berkumpul bersama dalam komunitas vampir, Dracula, dan Voldemort. Istana kelelawar tidak seestetis atau tidak bernilai seni, tetapi lebih bercerita tentang alam, kegelapan. Kegiatan klinik di atas dalam kaitan keagamaan namanya syirik. Dan hal itu termasuk kategori dosa besar. Tidak terampuni, menghapus amal. Dan menurut Quran, surat Al-Bayyinah ayat 6 akan kekal di neraka. Ini cuplikannya ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Istana kampret hitam dari segala atribut pembangunannya tidak membuat cahaya bangsa. Kusam, seram, beraroma dupa-dupa, maka tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, karenanya jika ingin IKN ini berlanjut, maka bongkar dulu tuh bangunan istana kampret. Bangun kembali dengan bangunan simbol Garuda yang benar. Dirancang dan dibuat oleh arsitek yang profesional, beriman, dan bersertifikat asli. Wah, ini baru bagus ini. Burung Garuda tuh kayak begini. Gagahnya kelihatan. Sayapnya ada kelihatan gitu. Ini kan nggak ada, ini seperti ilustrasi gitu. Nggak jelas. Atau ini juga nggak kalah hebat ini. Nah, oke. Jadi mirip kelelawar katanya tuh. Coba mirip nggak? Oke, kita lihat ke sini ya. Masih dari IKN nih. Kenapa sih modalnya nggak cukup? Bukannya Pak Muldoko pernah bilang untuk acara sepenting ini tidak ada kata mahal. Berarti seharusnya cukup dong modalnya. Apa karena susah mencari 8.000 orang yang mau pergi ke IKN? Jadi ceritanya Pak Jokowi itu menjanjikan akan mengundang 8.000 orang untuk 17 Agustusan di IKN. Mau boleh apa? Mau bikin lomba tarik tambang mungkin ya. Nah kemudian dipangkas. Emang jagonya mangkas kali ya. Coba kita dengerin. Nanti akan ada upacara di Ibu Kota Nusantara. Awal-awal yang diundang itu 8.000.
Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit, karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000, 4.000. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata nggak cukup juga, akomodasi nggak cukup, untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Nanti akan ada upacara. Apa coba artinya sahabat SZ? Kita tadinya mau undang 8.000, ternyata modalnya nggak cukup, akomodasinya nggak cukup, akhirnya kita potong jadi 4.000, masih nggak cukup, akhirnya kita potong 2.000, masih nggak cukup, akhirnya 1.300. Apa artinya ini sahabat SZ Channel semua? Perencanaannya gagal. Dan kita sering ingatkan, kan? Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini gagalnya berkali-kali. 8.000, 4.000, 2.000, 1.300. Dan entah 1.300 ini juga kebagian nginep apa enggak. Yang enggak kebagian nginep katanya bakal diinepin di tenda. Luar biasa kan? Gagal ini. Perencanaannya clear, jelas, fix, gagal. Maka Anda sedang merencanakan kegagalan.